حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون، وأطيعوه حق طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الآية. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حديث صحيح رواه النسائي وأحمد بن ماجه وغيرهم. وقال في حديث آخر: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berupaya menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, di mana itu semuanya kita lakukan dalam rangka membuktikan iman dan cinta kita kepada Allah, sekaligus sebagai wujud syukur kita atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa Allah limpah ruahkan kepada kita. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam untuk junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita di samping menguatkan iman dan cinta kita kepada beliau, sekaligus juga memotivasi kita untuk terus berupaya istiqamah dalam menapaki sunat ajaran beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan ada 3 orang sahabat, karena semangat mereka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, datang ke rumah beliau ingin mengetahui bagaimana ibadah dan amal beliau saat di rumah. Mereka bertiga bertemu dengan istri-istri beliau. Nabi sedang tidak ada. Kemudian diceritakan tentang puasa beliau pada siang hari, salat beliau pada malam hari dan lain sebagainya. Intinya setelah disampaikan, beliau siang ya kadang puasa, kadang tidak. Malamnya kadang salat
Ya, ada waktu beliau salat, ada waktu juga beliau tidur. Selebihnya beliau bergaul dengan keluarga beliau, ada juga bercengkrama. Ketika diceritakan seperti itu, mereka merasa seolah-olah amal ibadah Nabi seperti itu sedikit. Mereka mengatakan untuk Nabi mungkin sudah cukup, karena beliau kan sudah dijamin masuk surga. Tapi kalau untuk kita, siapa yang jamin kita? Akhirnya masing-masing mereka membuat statement. Aku tidak akan pernah tidur malam. Tiap malam aku akan sholat malam. Yang lainnya aku akan puasa sepanjang tahun. Yang satu lagi mengatakan aku tidak akan pernah nikah, karena nikah hanya menghalangi aku beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka pergi dan kemudian setelah Nabi pulang, diceritakan kepada beliau. Tadi ada 3 orang sahabat begini. Mendengar apa yang mereka nyatakan, Nabi tidak menunggu lama, langsung dicari mereka bertiga itu. Dan bertemu, kemudian beliau mengatakan, apakah kalian yang mengatakan ini, dan ini? Betul wahai Nabi. Nabi kemudian bersabda, Wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa attaqum lillah. Aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Sebagai implementasi iman, takwa dan khasyahku kepada Allah itu, ada kalanya aku berpuasa, ini untuk sunnah ya. Ada waktunya aku berbuka, tidak puasa. Wa usalli wa arqud, di malam hari. Ada waktunya aku salat, ada waktunya aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Itulah Islam. Dan beliau menutup dengan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak setuju, tidak suka dengan sunnahku, itu dianggap kurang, maka dia bukan dari golonganku. Peristiwa ini merupakan mereka para sahabat itu semangat Islamnya sangat kuat. Ini merupakan salah satu cikal bakal munculnya pemahaman dan pemikiran hulu, sikap ekstrim, berlebihan dalam beragama. Dan ini merupakan salah satu bahaya yang sepanjang sejarah Islam itu terjadi sampai akhir zaman. Dalam sejarah, kalau kita pelajari, munculnya semua firqah, semua sekte sesat di dalam Islam, itu salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena hulu ini. Karena pemikiran dan sikap berlebihan, sikap ekstrim. Al-ghuluw fid din, itu berlebihan dalam agama. Itu melampaui batas dan melebihkan takaran. Ajaran Islam itu sudah ditata oleh Allah Ta'ala. Masing-masing diberi batasan, ukuran, takaran, dan juga peringkatnya masing-masing. Tidak boleh dikurangi, tidak juga dilebihkan. Nah, ghulu itu melebihkan. Baik itu dalam akidah dan keimanan, maupun dalam ilmu dan pemahaman, juga dalam amal dan ibadah serta perbuatan. Nah, yang diantara paling berbahaya itu kalau ghulu itu dalam dakwah dan pergerakan. Mengapa bahaya? Pertama karena dosa, pelanggaran, kesesatan. Apalagi kalau sampai dalam hal yang bersifat prinsipil akidah. Yang kedua, yang ditimbulkannya kerusakan, merusak agama. Tadi hadis yang saya baca di awal khutbah, beliau menyatakan, hati-hati dan waspadalah kalian semuanya terhadap sikap ghulu dalam agama. Karena yang membuat binasa umat dan kaum sebelum kalian adalah sikap ghulu ini. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, beliau malah bersabda, sungguh binasa orang-orang yang ekstrim. Sampai diulang 3 kali. Halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang ekstrim. Binasa orang-orang yang ekstrim.
binasa di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara bahaya ghulu adalah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ghulu yang terjadi pada firqah-firqah, pada sekte-sekte, pada kelompok-kelompok Islam, salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena ghulu. Kita ambil contoh misalnya yang pertama kali kaum Khawarij, kaum ekstremis pertama yang muncul sejak zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu mereka jatuh dalam kesesatan takfir, mengkafirkan umat Islam selain kelompok mereka. Apa akar masalahnya? Ghulu. Mereka punya keyakinan bahwa amal itu bagian dari Islam. Ulama yang mengatakan begitu juga banyak, tapi tidak ghulu. Mereka mengatakan amal ibadah itu bagian dari Islam, tapi disikapi secara ghulu berlebihan. Dengan pemahaman bahwa pelanggaran dan penyimpangan dalam amal itu membatalkan iman. Sehingga mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar kafir. Masalahnya dosa besar itu persepsi mereka yang menentukan. Kebalikannya ada kaum Murji'ah. Ini kaum yang ghulu ketika memisahkan antara iman dan amal. Amal bukan bagian dari iman. Ahlussunnah wal Jamaah juga ada yang berpendapat begitu, banyak. Tapi tidak ghulu. Mereka ghulu mengapa? Karena dipisahkan, sehingga mereka mengatakan amal itu tidak berpengaruh sama sekali pada iman. Sehingga mereka membuat pernyataan la yadurru ma'al imani ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Bahwa kemaksiatan apapun itu tidak merusak iman. Dahsyat, bahaya sekali. Ghulu, sesat semua. Kaum Syiah ghulunya karena cinta kepada Ahlul Bait, kepada Sayyidina Ali. Kita semua wajib cinta kepada Ahlul Bait, wajib cinta kepada Sayyidina Ali dan para sahabat semuanya. Tapi mereka ghulu, cintanya berlebihan sampai kultus. Mengkultuskan Ahlul Bait, mengkultuskan Sayyidina Ali dan keturunannya. Dan membenci dan melaknat para sahabat yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dilaknat. Karena ghulu, bukan karena cintanya. Lalu kemudian kaum Mu'tazilah, kelompok rasionalis pertama dulu, itu ghulu dalam menempatkan peran akal. Akal dalam Islam sangat tinggi posisinya, tapi mereka melebihkannya. Dalam bentuk apa? Akal itu dipakai, dimasukkan dalam ranah dan wilayah yang bukan wilayah akal. Akal dipakai untuk masuk wilayah gaib, wilayah akidah. Akal dipertentangkan dengan wahyu. Akal dipakai untuk menilai wahyu Quran dan hadis. Ini diterima kalau masuk akal, ini gak diterima kalau gak masuk akal. Sehingga mereka sesat gara-gara itu semuanya. Nah, ini bagian dari contoh-contoh ghulu. Berikutnya berbagai penyimpangan terjadi, berbagai perpecahan terjadi, itu karena ghulu. Ghulu dalam semangat berislam, salah satunya adalah semangat untuk menjaga kemurnian Islam. Semua kita harus semangat, tapi jangan berlebih. Ketika berlebih itu biasanya, dan ini yang terjadi, itu kemudian jatuh dalam penyimpangan sikap penghakiman, gampang menghakimi. Ini Islamnya sesat, itu Islamnya bid'ah, ini kafir, ini musyrik. Semangat menjaga kemurnian Islam bagus, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai jatuh kepada penyimpangan penghakiman. Dan yang paling banyak sepanjang sejarah sampai saat ini dan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, itu adalah ghulu dalam perbedaan, dalam perselisihan. Perbedaan perselisihan terjadi sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, sejak para ulama terbesar sampai akhir zaman. Tidak ada masalah dengan perbedaan itu. Yang ada masalah adalah ketika khilafiyah, perbedaan disikapi dengan sikap yang ghulu. Perbedaan kecil dibesar-besarkan.
Perbedaan fikih disikapi dengan sikap akidah. Hanya beda kunut nggak kunut, sayyidina tidak sayyidina, salawatan tidak salawatan. Itu saling serang dengan saling menyesatkan, mengahli bid'ahkan, dan tidak saling ketemu. Perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan yang pada umumnya itu ditolerir, tapi disikapi dengan sikap akidah, walak barok, yang sama semata dengan saya, saudara saya cintai, yang berbeda dengan saya, berarti saya musuh dan saya benci. Padahal tiap hari mungkin barangkali salat di masjid yang sama, berebut shaf, tapi hanya gara-gara beda mazhab, beda organisasi, beda partai politik, beda pilihan politik, yang secara umum semua itu ditolerir, tapi disikapi dengan sikap penghulu, disikapi seperti perselisihan akidah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq mitinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisyanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh ad-da'i ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa ikhtafa atharahu wa ittaba sunnatahu wa jahada jihadal din. Amma ba'd, para jamaah rahmatullah taala, marilah kita terus menjaga keistiqomahan kita dalam beragama, dalam berislam ini, baik dalam pemahaman dan ilmu, dalam iman dan akidah, dalam amal dan ibadah, dalam sikap, perilaku, dan juga di dalam dakwah itu kita istiqomah ketika kita memahami dan menjalankan ajaran Islam itu, masing-masing bagiannya sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takarannya. Yang prinsip kita sikapi prinsip, yang non prinsip bukan prinsip. Hukum saja wajib, sunnah, haram, makruh, itu berbeda-beda. Jangan sunnah disikapi seperti menyikapi wajib. Wajib pun juga bertingkat-tingkat. Makanya agar supaya kita terhindar dari sikap hulu, maka kita harus belajar memahami Islam, mana yang prinsip kita sikapi sebagai prinsip dan mana yang tidak kita sikapi secara proporsional, dan teladan kita, qudwah kita setelah Nabi SAW dan para sahabat serta para tabi'in adalah para ulama yang telah memberikan contoh kepada kita semuanya, meskipun mereka berbeda dalam ratusan sampai mungkin ribuan masalah, selama itu bukan masalah prinsipil, maka itu sama sekali tidak mengganggu hubungan ukhuwah, ikatan keimanan di antara mereka. Mari kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumid wa 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhil syirk musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhur man khadha islam muslimin. Allahumma man aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhuwatana wa ikhwanana wa arada biladana wa biladal muslimin bi syarrin wa su'in fa'ashir fi nafsihi waj'al dairata su'in tadur alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.